Laporan arus kas. Nah, tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode. Nah, laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, relevansi kas. Kas merupakan aset yang paling likuid dan menawarkan kepada perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Aktivitas operasi perusahaan melibatkan konversi kas ke dalam berbagai aset seperti persediaan yang digunakan untuk memperoleh piutang dari penjualan kredit. Analisis terhadap laporan keuangan mengakui bahwa akuntansi akrual di mana perusahaan mengakui pendapatan ketika diterima dan beban pada saat terjadinya, berbeda dengan akuntansi berbasis kas. Namun, arus kas neto merupakan pengukuran akhir profitabilitas. Oleh karena kas bukan laba yang pada akhirnya digunakan untuk mengangsur pinjaman, mengganti peralatan, mengembangkan fasilitas, dan membayar dividen. Relevansi kas ini membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas analisis keuangan. Nah, selanjutnya sebuah gambaran arus kas yang komprehensif berasal dari laporan arus kas atau Statement of Cash Flows atau SCF. Nah, laporan ini penting untuk menganalisis dan menyediakan informasi untuk membantu pengguna dalam menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama itu berapakah kas yang dihasilkan dari atau digunakan untuk operasi? Kemudian pengeluaran apa yang dibuat dengan kas dari operasi? Bagaimana dividen dapat dibayarkan ketika perusahaan mengalami kerugian operasi? Kemudian berasal dari mana sumber kas untuk pembayaran utang? Kemudian bagaimana meningkatkan investasi yang dibiayai? Kemudian berasal dari mana sumber kas untuk aset tetap baru? Mengapa kas lebih rendah ketika laba meningkat? Dan bagaimana penggunaan kas yang diterima dari pendanaan baru? Nah, kemudian di sini ada arus kas operasi dan laba neto. Nah, selanjutnya ada pelaporan berdasarkan aktivitas. Laporan arus kas ini melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang merupakan aktivitas bisnis utama perusahaan. Aktivitas operasi ini berkaitan dengan pos laporan laba rugi dan pos laporan posisi keuangan yang berkaitan dengan operasi-operasi. Biasanya akun modal kerja seperti piutang, persediaan, pembayaran di muka, utang, dan biaya yang masih harus dibayar. Nah, aktivitas investasi ini merupakan sarana untuk memperoleh dan melepaskan aset non-kas, di mana aktivitas ini meliputi aset yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan seperti pembelian dan penjualan aset tetap dan investasi pada efek. Nah, aktivitas ini juga meliputi pemberian pinjaman dana dan penagihan pokok pinjaman yang diberikan. Aktivitas pendanaan merupakan sarana mendistribusikan dan menyediakan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini meliputi peminjaman dan pelunasan dana dengan obligasi untuk dalam bentuk pinjaman lainnya. Nah, aktivitas ini juga meliputi pendistribusian dan penarikan dana oleh pemilik modal dan imbal hasil dividen atas investasinya. Nah, kemudian di sini ada arus kas keluar investasi dan pendanaan dari tahun 2000 sampai 2004. Nah, ada dua metode yang dapat diterima untuk pelaporan arus kas dari operasi, metode tidak langsung dan metode langsung. Nah, walaupun kedua metode ini menghasilkan hasil akhir yang sama, tetapi formatnya berbeda. Pada metode tidak langsung, laba neto disesuaikan dengan pos pendapatan non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Metode tidak langsung adalah metode yang paling umum digunakan dalam praktik dan digunakan pada awal dalam mengilustrasikan penyusunan laporan arus kas. Perhitungan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung akan disediakan sebagai perbandingan. Nah, format laporan arus kas untuk menghitung kas neto yang disediakan oleh aktivitas investasi dan pendanaan dengan menggunakan cara yang sama. Perbedaannya hanya ada pada penyusunan arus kas neto dari operasi yang berbeda. Baik, saya akan menjelaskan mengenai persiapan laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan perpaduan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Laba neto terlebih dahulu disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas, yang kemudian lebih disesuaikan dengan kas yang dihasilkan dan digunakan oleh transaksi laporan posisi keuangan untuk menghasilkan arus kas dari operasi maupun aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, perhatikan terlebih dahulu arus kas neto dari operasi. Perhitungannya adalah seperti pada gambar di bawah ini. Laba neto itu ditambah beban penyusutan dan amortisasi, tambah atau kurang keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, tambah atau kurang kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aset lancar dan liabilitas jangka pendek yang menghasilkan arus kas neto dari aktivitas operasi. Kemudian
Titik awal laporan arus kas adalah laba neto yang bermula-mula disesuaikan untuk beban penyusutan dari amortisasi non-kas. Proses penyusutan atau amortisasi ini kemudian mengalokasikan biaya perolehan tersebut selama masa manfaat untuk mengaitkan beban terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan ayat jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut ini, yaitu jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, lalu beban amortisasi pada aset tak berwujud. Oleh karena laporan arus kas ini berfokus pada arus kas, maka perlu mengeliminasi beban non-kas yang diakui dalam perhitungan laba neto, yaitu dengan menambahkan kembali beban penyusutan dan amortisasinya. Untuk penambahan beban penyusutan dan amortisasi tersebut tidak meningkatkan arus kas operasi, melainkan hanya sekedar menihilkan atau meniadakan beban yang dikurangkan dalam perhitungan laba neto. Hal ini jelas terlihat pada uraian laba neto, seperti pada gambar di bawah ini, yaitu penambahan kembali itu penjualan dikurang beban selain penyusutan dan amortisasi, dikurang beban penyusutan dan amortisasi, yaitu menghasilkan laba neto. Lalu ditambah dengan beban penyusutan dan amortisasi, ditambah atau kurang dengan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset. Lalu tambah atau kurang kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aset lancar dan liabilitas jangka pendek, yang maka menghasilkan arus kas neto dari aktivitas operasi. Dengan cara yang sama juga untuk menyesuaikan laba neto dari keuntungan atau kerugian atas penjualan aset, namun tujuan penyesuaian ini bukan untuk menghapuskan keuntungan maupun kerugian investasi secara keseluruhan, tetapi untuk memindahkannya dari bagian operasi laporan arus kas. Kemudian, laporan arus kas pada saat ini melaporkan laba neto sebesar $100, yaitu sebagai berikut. Piutang usaha pada penjualan, yaitu $100. Pada periode yang terjadi penjualan, laba neto akan meningkat sebesar $100, tetapi tidak ada kas yang dihasilkan karena piutang belum tertagih. Laporan arus kas pada saat ini melaporkan laba neto sebesar $100 dan arus kas neto dari operasi sebesar $0, yaitu sebagai berikut. Laba neto itu $100, lalu beban penyusutan dan amortisasi adalah 0, kerugian atau keuntungan atau kerugian atas penjualan aset itu 0, lalu perubahan piutang usahanya adalah 100, maka arus kas dari neto dari operasi itu adalah 0 karena tadi laba neto itu telah dikurangi dengan perubahan piutang usaha. Lalu pada periode berikutnya, piutang tertagih dari laporan arus kas akan tampak seperti berikut ini. Laba neto itu 0, lalu beban penyusutan dan amortisasinya itu 0, kerugian atau keuntungan atas penjualan asetnya 0, dan perubahan piutang usahanya adalah 100, maka arus kas neto dari operasi adalah $100. Lalu dengan demikian, penurunan pada piutang usaha tersebut telah menghasilkan arus kas masuk sebesar $100 dan dilaporkan sebagai nilai positif dari laporan arus kas. Penyesuaian untuk perubahan akun laporan posisi keuangan dapat diringkas sebagai berikut. Nah, untuk akun aset itu kenaikannya pada arus kas keluar dan penurunannya itu pada arus kas masuk, dan untuk liabilitas kenaikannya itu pada arus kas masuk dan penurunannya itu pada arus kas keluar. Selanjutnya, setelah laba neto telah disesuaikan dengan beban penyusutan dan amortisasi serta keuntungan maupun kerugian atas penjualan aset, langkah terakhir dalam penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah mempelajari perubahan yang terjadi pada aset atau liabilitas lancar dengan menggunakan matriks yang disajikan di atas untuk mencerminkan perubahan tersebut sebagai arus kas masuk atau keluar dengan dikodekan sebagai nilai positif maupun negatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik khusus. Nah, yang pertama itu adalah investasi metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investor ini mencatat presentasi kepemilikan saham dan mengakui dividen sebagai pengurangan nilai investasi. Laba yang tidak dibagikan itu tidak dilaporkan sebagai arus kas, hanya dividen yang diterima yang dicatat sebagai penerimaan kas. Nah, misalnya, jika Gold Corporation memiliki 40% saham Netcom in Company dan Netcom mencatat laba sebesar $100.000 serta membagikan dividennya sebesar $60.000. Nah, maka Gold itu mencatat $40.000 sebagai laba ekuitas dan menerima $24.000 dalam bentuk dividen. Dan sisa laba sebesar $16.000 yang tidak diterima dalam bentuk kas harus dikurangkan dari laba neto dalam laporan arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian yang kedua adalah akuisisi perusahaan dengan saham. Nah, ketika sebuah perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain menggunakan saham, aset dan liabilitas dari perusahaan yang diakuisisinya akan meningkat bersama dengan akun ekuitas. Namun, tidak dilaporkan dalam arus kas karena tidak melibatkan kas. Penyesuaian yang dilakukan dalam laporan posisi keuangan tetapi tidak berdampak langsung pada arus kas operasi. Hanya transaksi kas yang dicatat dalam arus kas sebagai aktivitas investasi atau pendanaan non-kas seperti pembelian aset tetap. Baik, materi kita selanjutnya mengenai biaya imbalan pasca kerja. Pensiun dan juga program imbalan pasca kerja lainnya akan diakui sebagai beban atas biaya, jasa, dan juga bunga setelah dikurangi imbal hasil yang diharapkan dari aset program, di mana kontribusi atau iuran kas kepada program pensiun akan dicatat sebagai pengurangan kas dan adanya peningkatan saldo investasi. Selisih antara beban imbalan neto dengan kontribusi kas kepada program yang didanai atau imbal kas yang dibayarkan langsung dari dana perusahaan harus ditambahkan ke laba neto dalam perhitungan arus kas neto dari aktivitas operasi.
Kemudian kita akan membahas mengenai sekuritisasi piutang usaha, di mana perusahaan semakin banyak memanfaatkan sekuritisasi piutang usaha melalui entitas yang bertujuan khusus, yaitu Special Purpose Entities, sebagai salah satu metode untuk meningkatkan arus kas. Sekuritisasi melibatkan pengalihan piutang kepada entitas bertujuan khusus yang membeli piutang tersebut dengan dana hasil dari penjualan obligasi di pasar modal. Perusahaan menghitung pengurangan piutang sebagai kenaikan arus kas dari operasi karena berkaitan dengan aset lancar. Analisis ini perlu diwaspadai tentang sumber pengurangan piutang dan mempertanyakan apakah pengurangan tersebut benar-benar sebagai peningkatan kerja operasi perusahaan atau sebagai pinjaman yang disamarkan. Kemudian kita membahas mengenai metode langsung, di mana dari metode langsung dalam laporan arus kas menyajikan arus kas masuk dan juga arus kas keluar dari aktivitas operasi secara rinci, dengan memberikan analisis gambaran yang lebih baik tentang fluktuasi dari risiko arus kas. Meskipun awalnya diwajibkan oleh regulator karena mempertimbangkan analitis yang penting, biaya implementasi yang tinggi dapat menyebabkan regulator akhirnya hanya merekomendasikan metode ini dan mengizinkan metode tidak langsung. Perusahaan yang menggunakan metode langsung tetap harus menyajikan rekonsiliasi laba neto ke arus kas operasi. Dan materi yang terakhir mengenai bagaimana mengubah metode tidak langsung menjadi metode langsung. Bagian ini menunjukkan bagaimana cara mengubah arus kas dari operasi yang dilaporkan dengan metode tidak langsung menjadi metode langsung. Dengan keakuratan konversi ini tergantung pada penyesuaian berdasarkan data yang tersedia dari catatan akuntansi eksternal. Metode konversi yang dijelaskan cukup akurat untuk sebagian besar tujuan analitis. Sebagai contoh yang telah ditampilkan di PPT yaitu gambar lampiran 7.4 di mana gambar tersebut menampilkan laporan arus kas dari bagian operasi untuk Go Corporation. Laporan ini menunjukkan bahwa konversi dari metode tidak langsung ke metode langsung dalam menyajikan arus kas dari operasi. Konversi dimulai dengan memisahkan laba neto menjadi total pendapatan dan juga total beban. Dimulai dengan memisahkan laba netonya yaitu $84.000 menjadi total pendapatan $666.000 dan total pendapatan beban $576.000. Selanjutnya, penyesuaian konversi diterapkan pada kategori pendapatan dan beban yang relevan, di mana dari penyesuaian ini akan dilaporkan dalam format langsung arus kas dari operasi Go Corporation. Keuntungan atas penjualan peralatan akan dipindahkan ke aktivitas investasi dan dihilangkan dari penyajian metode langsung, yang kemudian disesuaikan untuk setiap kategori pendapatan dan beban yang relevan. Sebagai contohnya, kas diterima dari pelanggan sebesar $651.000, kas dibayar untuk persediaan sebesar $360.000, dan kas yang dibayarkan untuk beban operasi sebesar $176.000, menghasilkan arus kas neto dari operasi sebesar $113.000. Penting juga untuk mencatat bahwa keuntungan atas penjualan peralatan yang seharusnya masuk ke aktivitas investasi tidak disertakan dalam penyajian metode langsung ini. Mungkin dari saya itu saja. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya mengenai pengukuran arus kas alternatif. Pengguna laporan keuangan sering menggunakan laba neto ditambah dengan penyusutan ataupun amortisasi atau EBITDA. EBITDA atau Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, dan Amortization. Nah, sebagai perkiraan kasar arus kas operasi, namun pengukuran ini memiliki beberapa problem. Yang pertama ialah penambahan kembali penyusutan seringkali disalahartikan seolah beban ini tidak sah. Padahal pengguna aset jangka panjang adalah beban real yang tidak bisa diabaikan. Yang kedua ialah penambahan kembali penyusutan tidak berarti kas telah disediakan untuk penggantian aset. Penyusutan hanyalah beban non-kas yang dieliminasi dari laba neto. Kas yang sebenarnya berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Yang ketiga ialah mengabaikan perubahan modal kerja, di mana pengukuran ini mengabaikan perubahan penting pada akun modal kerja, di mana misalnya akun piutang, persediaan, utang usaha, padahal seringkali perubahan ini menyumbang sebagian besar arus kas dari operasi. Selanjutnya materinya ialah kondisi perusahaan dan ekonomi, di mana ada 3 laporan yang akan mencerminkan kesehatan finansial suatu perusahaan. Yang pertama ialah laporan posisi keuangan, di mana menggambarkan aset perusahaan pada titik waktu tertentu dan cara bagaimana aset tersebut dibiayai. Yang
Yang kedua ialah laporan laba rugi yang menggambarkan hasil operasi perusahaan selama periode waktu. Dan yang ketiga ialah laporan arus kas. Ini menyempurnakan hal tersebut mulai dari laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa laporan posisi keuangan ataupun neraca dan laba rugi adalah gambaran statis ataupun historis, sedangkan laporan arus kas dari operasi adalah indikator kesehatan finansial sejati dan kemampuan untuk bertahan di suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang sukses akan menghadapi yang namanya kenaikan investasi dalam piutang dan persediaan untuk memenuhi penjualan yang kuat karena permintaan pasar tersebut. Hal ini bisa menyebabkan perusahaan yang menguntungkan pun membutuhkan pendanaan tambahan dari luar atau kesulitan kas internal untuk ekspansi. Nah, tanda-tanda perusahaan tersebut gagal ialah apabila yang pertama, perputaran piutang dan persediaan yang melambat. Yang kedua, kerugian dari operasi. Yang ketiga ialah pelunasan piutang yang terkendala. Materi selanjutnya ialah mengenai arus kas bebas atau free cash flow. Ini merupakan ukuran analitis penting dari laporan arus kas, di mana menunjukkan dana yang tersedia setelah semua kebutuhan operasi dan investasi untuk mempertahankan kapasitas. Meskipun tidak ada definisi mutlak terkait dengan free cash flow ini, free cash flow tetap mencerminkan fleksibilitas finansial dan potensi dari pertumbuhan di suatu perusahaan. Ada formula dari free cash flow di mana NOPAT atau laba operasi neto setelah pajak dikurang dengan perubahan NOA atau aset operasi neto. Nah, materi selanjutnya ialah mengenai arus kas sebagai validator. Seperti yang kita ketahui, laporan arus kas merupakan alat vital untuk memprediksi hasil operasi dan menilai kapasitas ekspansi perusahaan di masa depan. Lebih dari sekedar laporan, ia menjadi jembatan fundamental antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan ataupun neraca, di mana memberikan gambaran yang komprehensif terkait arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan, serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Nah, arus kas sebagai validator ini akan memberikan petunjuk penting mengenai yang pertama ialah fleksibilitas atau kelayakan pembiayaan pengeluaran modal. Yang kedua ialah sumber kas untuk ekspansi pembiayaan. Yang ketiga ialah ketergantungan pada pembiayaan eksternal seperti liabilities versus ekuitas. Dan yang keempat ialah kebijakan dividen di masa depan. Yang kelima, kemampuan untuk memenuhi persyaratan utang. Yang keenam ialah fleksibel keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi. Yang ketujuh ialah praktik oleh manajemen. Dan yang terakhir ialah kualitas laba. Sekian materi saya, terima kasih. Oke, saya Tia Maharani akan menjelaskan tentang implikasi analisis arus kas. Nah, implikasi analisis arus kas itu terbagi lagi menjadi beberapa subbab. Salah satunya yang pertama adalah keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, arus kas itu adalah apa dan juga sebagainya. Nah, kita juga memiliki tantangan dalam mengimplementasikannya, yaitu keterbatasannya. Tahukah kamu, pelaporan arus kas memang sangat membantu untuk analisis keuangan, tetapi juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Ada 4 contohnya. Yang pertama, tidak memisahkan pos luar biasa. Dalam praktiknya, laporan arus kas tidak memisahkan pengeluaran atau pendapatan luar biasa. Lalu selanjutnya ada klasifikasi bunga dan juga dividen. Bunga yang diterima dan dibayar serta dividen seringkali diklasifikasikan sebagai arus kas operasi, padahal tidak demikian. Lalu pajak penghasilan. Pajak masuk ke arus kas bagian aktivitas operasi, padahal tidak selalu berhubungan dengan aktivitas operasi. Lalu yang terakhir, penghapusan kerugian aset. Nah, ini sering sekali masuk ke laporan, padahal harusnya itu dilaporkan sebelum adanya pajak. Ini juga bisa membingungkan dalam menilai kinerja aktivitas karena tidak dipisah secara jelas. Lalu lanjut ke bagian menginterpretasikan arus kas dan juga laba neto. Nah, laporan keuangan seperti laporan arus kas dan juga laporan laba rugi harus digunakan bersama agar kita tidak salah memahami kondisi perusahaan. Banyak orang salah kaprah hanya melihat salah satu dari laporan itu saja, padahal harus diiringi dengan berbareng-barengan gitu. Lalu arus kas versus laba neto.
Nah, arus kas dari operasi menggambarkan uang tunai yang benar-benar diterima dan dikeluarkan, sedangkan laba neto bisa mengandung unsur akrual seperti piutang, penyusutan, dan estimasi lainnya. Jadi, laba neto bisa menunjukkan keuntungan, tapi belum tentu ada kasnya. Sebaiknya, arus kas menunjukkan likuiditas nyata. Jadi, laporan laba rugi itu udah tergabung-gabung. Kalau arus kas ini menunjukkan nyatanya. Nah, ini analisis Gold Corporation. Contoh pada kasus Gold Corporation ini menunjukkan bahwa arus kas lebih menekankan pada realisasi kas, seperti kas diterima dari pelanggan, bukan hanya penjualan di atas kertas saja. Ini memperlihatkan bahwa arus kas dari operasi tidak mencerminkan profitabilitas dari profitabilitas langsung, tapi lebih penting untuk melihat likuiditas dan juga kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka pendek dan juga panjang. Nah, jadi intinya arus kas dari operasi itu lebih mencerminkan kondisi kas yang nyata dibanding laba neto yang bisa dipengaruhi oleh asumsi dari akuntansi. Namun keduanya harus digunakan bersamaan untuk memahami performa dan juga kondisi keuangan secara lebih menyeluruh. Setiap laporan memiliki keterbatasan, jadi penting untuk tahu tujuan dari analisis kita agar bisa memilih data yang tepat. Oke, lanjut ke subbab kedua, yaitu tentang analisis arus kas. Nah, arus kas adalah laporan penting dalam analisis keuangan karena menunjukkan dari mana uang masuk dan kemana uang keluar dalam suatu perusahaan. Namun, karena dianggap perusahaan hanya punya kondisi dan juga karakteristik yang berbeda, maka sulit untuk membuat satu standar analisis arus kas yang bisa digunakan untuk semua perusahaan. Analisis arus kas sendiri ada beberapa hal umum yang biasanya dianalisis, seperti sumber utama dana perusahaan, kegunaan kas yang terpakai, pembiayaan penggantian aset, permintaan dan kesempatan investasi. Nah, lalu selanjutnya ada tentang analisis kasus arus kas Campbell Soap. Nah, studi kasus ini mengamati arus kas dari perusahaan Campbell Soap selama 6 tahun dan disajikan dalam format common size, yaitu membandingkan tiap komponen arus kas dalam bentuk persentase terhadap totalnya supaya lebih mudah dianalisis. Nah, itu dia tadi pemaparan materi dari implikasi dan juga analisisnya. Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu adalah rasio arus kas khusus. Nah, rasio arus kas khusus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah rasio kecukupan arus kas, yang dimana rasio kecukupan arus kas ini adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi pada persediaan, dan dividen tunai. Nah, untuk menghilangkan pengaruh siklus dan pengaruh acak lainnya, jumlah total 3 tahun itu biasanya digunakan untuk menghitung rasio ini. Nah, di sini terdapat rumus dari rasio kecukupan arus kas, yang dimana rumusnya itu adalah jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan juga dividen tunai selama 3 tahun. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari rasio kecukupan arus kas menggunakan rumus tersebut. Nah, di sini kita menggunakan data laporan keuangan Campbell Soap Company pada lampiran A. Di sini sudah terdapat jumlah kas dari operasi selama 3 tahun yang dapat kita lihat dari laporan arus laba. Jumlah kasnya itu adalah sebesar 1.610,9. Kemudian dibagi dengan penambahan properti yang bisa kita dapatkan dari jumlah pembelian aset tetap selama 3 tahun terakhir ditambah dengan jumlah bisnis yang diakuisisi selama 3 tahun terakhir, maka didapatkan hasil sebesar 1.390,3. Kemudian ditambahkan dengan penambahan persediaan. Nah, di sini penambahan persediaan itu terjadi pada tahun ke-9 saja, di mana itu sebesar 113,2. Kemudian ditambah dengan dividen tunai. Di sini dividen tunai selama 3 tahun terakhir itu jumlahnya sebesar 348,5. Dari hasil pembagian ini didapatkan hasil yaitu 0,87.
Kemudian, kita akan membuat interpretasi dari hasil tadi. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya, yaitu rasio sebesar 1 menunjukkan bahwa perusahaan tercukupi akan kebutuhan uang tunai tanpa membutuhkan pendanaan eksternal. Namun, rasio yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Tadi kan sudah didapatkan bahwa hasilnya itu adalah 0,87, yang dimana 0,87 itu adalah kurang dari 1. Maka interpretasinya adalah Campbell Soup Company menunjukkan bahwa selama 3 tahun untuk periode yang berakhir tahun ke-11, arus kas operasi Campbell tidak cukup untuk menutupi dividen dan pertumbuhan operasi. Nah, rasio yang kedua itu adalah rasio reinvestasi kas, yang dimana rasio reinvestasi kas ini merupakan ukuran atas presentasi investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Di sini terdapat rumus untuk mencari rasio reinvestasi kas, yaitu arus kas operasi dikurang dividen dibagi dengan aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain-lain ditambah modal kerja. Di sini kita akan mencari rasio reinvestasi kas menggunakan data dari laporan keuangan Campbell Soup Company. Di sini kita akan mencari perhitungan rasio reinvestasi kas untuk tahun ke-11. Nah, di sini sudah ada kas dari operasi yang dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan Campbell Soup Company. Dapat kita lihat kas dari operasi pada tahun ke-11 yaitu adalah 805,2. Kemudian dikurangkan dengan dividen tunai pada tahun ke-11 yaitu sebesar 137,5 dan dibagi dengan aset tetap bruto yang ditambah dengan aset tak berwujud. Di sini dapat kita lihat aset tetapnya itu adalah 2.921,9 ditambah dengan aset tak berwujudnya itu adalah 477,6. Setelah itu ditambah dengan aset lain-lain. Di sini kita dapat melihat aset lain-lain pada laporan posisi keuangan tadi. Nah, aset lain-lain pada tahun ke-11 yaitu sebesar 404,6. Kemudian ditambahkan dengan hasil pengurangan total aset lancar dikurang total liabilitas jangka pendek. Di sini total aset lancar pada tahun ke-11 yaitu adalah sebesar 1.518 dikurang dengan total liabilitas jangka pendek pada tahun ke-11 yaitu 1.278. Maka dari hasil pembagian ini didapatkan persentase sebesar 16,5%. Nah, rasio reinvestasi kas sebesar 7-11% itu biasanya dianggap memuaskan. Namun dari hasil yang kita dapatkan tadi yaitu adalah 16,5% tidak termasuk antara 7-11%. Maka rasio reinvestasi kas pada Campbell Soup Company dianggap tidak memuaskan. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih.